Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Mari kita berlatih soal hot deret geometri. Meskipun nanti di SKB juga tidak keluar, setidaknya otak kita sudah semakin terlatih dengan soal-soal HOTS, jadi bisa berpikir dengan benar dan tepat. Ini nomor 1. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Jika saat permulaan ada 5 bakteri, waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 bakteri adalah, mula-mula kita catat menjadi bahasa matematika ya. Mula-mula berarti kita taruh di detik 0 ya. Itu 5. Mengapa kok di detik 0 ya? Karena setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Jadi pada detik pertama membelah diri menjadi 2. Setiap bakterinya, per bakterinya. Artinya 5 ini dikalikan 2 kan? Itu bahasa matematikanya. Jadi 10 itu di detik pertama. Detik kedua membelah diri lagi, dia menjadi 2, artinya dikalikan 2 ya, jadi 20. Nah, detik ketiga itu membelah diri lagi menjadi 2, itu dikalikan 2 jadi 40. Detik keempat ini hasil 40 lagi, membelah diri lagi menjadi 2, dikalikan 2 ya, menjadi 80. Nah, detik kelima dikalikan membelah diri lagi menjadi 2, artinya 80 dikalikan 2, 80 kalikan 2 160. Ini detik kelima. Nah, membelah diri lagi menjadi 2 artinya 160 dikalikan 2 lagi menjadi 320. Ini berada di detik ke-6. Nah, yang ditanyakan ini sama 320, berarti berada di detik ke-6, yaitu B. Sebenarnya ini bisa juga memakai cara rumusnya deret geometri ya, A kali R pangkat N-1, tapi nanti malah bingung dan terjadi kesalahan menghitung nanti, karena N-nya ini bukan 6 nanti. Nah, PR-nya kalian pahami, teman-teman pahami deret geometri, bisa mencoba pakai rumus dibandingkan dengan cara manual. Nanti jadi bingung ya kalau soal seperti ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri yang menyebabkan luka pada bagian kaki penderita akan semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberikan obat khusus yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% pada setiap 3 jamnya. Jika pada awal observasi jam 9 terdapat sekitar 6.250 bakteri dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21 jam 9 malam adalah, ini jam 9 pagi, jam 9 malam. Oke, kita bahasa matematikanya dengan 20% ini, mengurangi 20%, artinya kan 100% ya, 100% dikurangi 20%, nanti kan dikalikan gitu, sama dengan 1 ya, 100% kan 100 per 100 ya, 100%, 100 per 100 itu 1 ya. Kita sederhanakan 20 per 100 dibagi 5 dibagi 5. Bukan 23, bukan dibagi 5 dibagi 5 ya. 100 bisa dibagi 20 dibagi 20 dibagi 20 ya. Kita sederhanakan, artinya 1 dikurangi 20 dibagi 20 1, 100 dibagi 20 5, 1 dikurangi 1/5 4/5.
Iya. Nah, ini berkurang terus. Artinya begini. Nanti di 3 jam yang pertama itu kan mula-mula dia di jam 9 itu 6.250. Ini waktunya ya. Di 6.250 ya. Di jam yang pertama yaitu jam 9 6.250. 3 jam, setiap 3 jam berarti ditambah 3 ya ini. Pada jam 12 siang ya. Ini jam 9 pagi ya. Jam 12 siang itu jadi berapa? Jadi dikalikan 4/5 kan. Ini dikalikan 4/5. Nah, ini 4/5 kali 6.250. Hasilnya ini nanti dikalikan 4/5 lagi di sini ya. Pada 3 jam yang 3 jam lagi, jadi 12 ditambah 3 lagi 3 jam selanjutnya itu berarti jam 3 sore ya. Ini kalau dikasih 00-an gini ya. Nah, berarti jam 3 sore ya. Nah, dikalikan lagi hasilnya ini. Ini dihasilkan dikalikan lagi kayak tadi. Nah, kita buat dulu jamnya. Sampai pukul 9 malam gitu ya. Ditambah 3 18.00 ya. 3 jam terus ini. Nah, pada setiap 3 jamnya ini. Pada setiap 3 jam. Jadi ditambah 3 jam terus. 3 jam selanjutnya. Ini ditambah 3 jam selanjutnya pukul 9. Ini kan 4/5 lagi. Ini kan dikalikan 4/5. Ini hasilnya ini dikalikan 4/5 lagi. Hasilnya ini dikalikan 4/5 lagi gitu kan. Gini kan ya. Nah, ini artinya 6.250 ini dikalikan 4/5, dikalikan lagi 4/5, dikalikan lagi 4/5, dikalikan lagi 4/5. Itu berapa hasilnya? Misalkan bakteri pada 21 itu berarti misalkan saya lambangkan B ya bakterinya. Ini kan berarti 6.250 ini dikalikan 4/5 ya. Ini dikalikan 4/5 lagi, dikalikan 4/5 lagi, hasilnya dikalikan 4/5 lagi. Artinya 4/5 ya. Dipangkatkan 4 kan 4 kali ya. 1 2 3 4. Jadi berpangkat 4 dikalikan 6.250 ya. Sama dengan, ingat sifat bilangan berpangkat ini kalau dibuka kurungnya jadi 4/4 ya, per 5/4 dikalikan 6.250 ya. Lihat bilangan ini kan bilangan berpangkat ya. 25 kali 25 itu 5/2 ya kan. Jadi 5/2 dikalikan 5/2 ya kan, 25 kali 25. 5/2 dikali 5/2 itu sama dengan 5-nya perpangkatkan dipangkatkan 2. Nah, ini kan jadi begini ya. Perhatikan angka ini. Ini kan sama dengan 25 kali 25. 25 kali 25 itu sama dengan 5 kuadrat dikali 5 kuadrat. Nah, kalau begini kan 5, 2 ditambah 2 begini pangkatnya. Jadi sama dengan 5/4 ya. Oke. Jadi ini kita bisa ubah angkanya 5/4 ini karena ada nolnya dikalikan 10. Ini bisa dicoret toh. Nah, 4/4 ini berapa? 4/2 itu 16. Ya, jadi 16 kali 16 kalikan 10. 16 kali 16 itu 256 ya. Dikalikan 10 sama dengan 2560 ya. Jadi yang mana 2560? Ya, yang C ya. Oke. Begitu ya.
Ini juga berarti deret geometri. Kalau pakai rumus, nah, ini berarti berada di suku ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya berada di suku ke-5. Nah, suku pertamanya 6250. Rumusnya tadi kan UN A kali R pangkat N min 1 ya. Rasionya kita cari begini kan, rasionya tadi 4/5 ya, biar tidak mengurangi lagi. Atau ini kan sebenarnya 6250 dikalikan 20% ya, hasilnya nanti dikurangkan ini lagi ya. Jadi bekerja 2 kali ya. Jadi kita buat seperti ini, rasionya jadi 4/5 ya, 4/5. Nah, sub N ini, N nya itu 5 min 1, jadi sama dengan 6250 kali 4/5. Ini langsung saya dalam kurungnya, 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 1 ini 4 ya. Hasilnya nanti sama seperti ini bentuknya. Ini kan ini kalau dipindah di sana kan sama saja nilainya dengan ini ya. Nah, cara berpikir deret geometri itu seperti itu ya. Ini andaikan Anda lupa rumusnya, kalau paham konsep deret geometri itu enak ya. Kalau lupa rumusnya bisa pakai cara ini, cara logika ya, cara bernalar. Oke, selanjutnya nomor 3. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T ya, agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, maka banyak bakteri setelah waktu T adalah. Nah, ini kita mainkan logikanya. BT. Nah, ini seperti tadi soal nomor 1, mula-mula ya, menjadi 3 setiap 13 menit. Artinya yang berjumlah 20 ini, bakterinya itu berada di detik ke 0 dulu ya. Itu 2 menjadi 20 dulu ya, bukan menjadi awal mula 20 ya. Terus 13 detik pertama, 13 menit ya, 13 menit pertama membelah diri menjadi 3 setiap bakterinya, artinya dikalikan 3 ini ya. Jadi 60 ya. Begitu juga nanti bertambah lagi 13 menit, 13 ditambah 13 itu 26 ya. 60 kali 3 lagi berapa? 180 ya. Ini pakai penalar. Kalau pakai rumus itu nanti bisa keliru menghitungnya. Bisa pakai rumus, tapi nanti bisa keliru menghitungnya. Pakai cara manual biar aman, biar langsung ketemu hasilnya. 180 dikalikan 3, 540 ya. Ini di menit keberapa? Artinya 26 ditambah 13 ya, ini ditambah 13. Itu hasilnya 26 ditambah 13 39 ya, di menit ke 39, di 39 menit iya. Ini dikalikan 3 lagi, 540 kali 3 itu 4 kali 3 itu 2 ya, 12 maksudnya. Ini ada 0 di belakang, kita taruh nolnya. 5 kali 3 5 kali 3 15, nyimpen 1 kan tadi 12, nanti 15 ditambah 1
16 ya, 1620. Nah, ini ditambah 13 lagi, 13 menit. Jadi ini di 52 menitnya. Ditambah 13 ya, 52 menit. Nah, ini terakhir sudah dikalikan 3, hasilnya belum terakhir. Dikalikan lagi 3 lagi. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, nyimpan 1 ya. Terus kemudian 1 kali 3 ya, ditambah 1 ini di 4 ya, 4860. Ini berada di menit ke berapa? Ditambah 13 itu 65 menit ya. Pada 65 menit jadi 4860. Oke, ditambah 13 lagi di menit ke 78. Ini sepertinya sudah berubah, sudah mendekati angka ini ya. Ini ya. Oke. 4860 dikalikan 3 ya. 486 kalikan 3 18, 1 ya. 8 kali 3 24, ditambah 1 25. 4 kali 3 12 ditambah 2 14 lah, sudah. Jadi sudah sampai 14.580. Itu berada di menit ke 78. Nah, sedangkan ada soal lain, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 detik, berada di posisi berapa jadi? Ya, ini lihat dulu ya. Lihat ini, oke. Kita taruh di sini. Berarti langsung meloncat ke 26 menit. Ini di sini ya. Nah, ini kalau pakai rumus kelamaan memahaminya. Dikalikan 3 itu ya, meloncat ke sini ya. Jadi 60 ya. Terus meloncat lagi ditambah 26, artinya 26 tambah 26 meloncat ke 52 ini ya. Meloncat ke sini. Kali 3 kali 3. Jadi ini 180 ya. Oke. Nah, sampai di terakhir sudah. Nah, waktunya berarti ini kan mencari T-nya ya. Setelah waktu, maksud saya itu begitu. Diperlukan waktu T. Nah, ini waktunya ini. Artinya 14.580 itu di 78 menit. Nah, kalau membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit itu berapa bakterinya? Nah, 180 dikalikan 3 540. Iya, ini dia. Pada menit ke 78, jika soalnya berubah jadi ini, itu 540. Jadi yang B ya. Paham ya, saya ulangi lagi. Diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Artinya, kita cari di menit ke berapa 14.580 ini. Di menit ke 78. Nah, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, ya kita kerjakan lagi. Nah, jika syaratnya berubah seperti ini di sini ya. Jika syaratnya ganti jadi ini, nanti kita tulis 20, meloncat ke 26 menit. Jadi 60-nya di sini ya. Terus 26 tambah 26 52 ya. 26 tambah 26 52. Artinya meloncat ke sini. 60 kalikan 3 180 ya. Ditambah 26 lagi itu di menit 78. Dikalikan 3 540. 180 dikalikan 3 540 ya.
Jadi sudah, B sudah berhenti di menit 78. Oke, soal selanjutnya. Nah, jika A plus 2, A min 1, A min 7 membentuk barisan geometri, maka rasionya sama dengan, rasio itu begini teman-teman, U1, U2, U3, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, rasio itu sama dengan U2 per U1, ya, suku kedua suku 1 itu juga sama dengan U3 per U2, ya. Ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini. Nah, dari geometri juga begitu. Misalkan ini 2 rasionya 2 jadi 4 dikalikan, nah dikalikan 2 lagi 8. Nah, rasio itu 4 dibagi 2 itu berapa? 2 kan. 8 dibagi 4 juga 2. Rasio itu begitu maksudnya. Jadi ini begini ya. Ini U1, U2, U3. Nah, rasio sama dengan U2 per U1, ya, dari A-1 dibagi A plus 2, ya. Ya. A-1 dibagi A plus 2. Artinya U2 per U1 sama dengan U3 per U2. U3 per U2 ini rumusnya. A-7 dibagi A-1. Dibagi A-1. Nah, ini kita kalikan silang. Ini A-1 kali A-1, A-1 kuadrat. A plus 2 dikalikan A-7 sama dengan berapa ya? Ini kita bongkar dulu. A kali A, ya. Depan kali depan, belakang kali belakang, terus dekat kali dekat, jauh kali jauh. Depan kali depan, A kuadrat, ya. A kali A kuadrat. Nah, dekat kali dekat, plus 2 kali A, 2A. A kali min 7, min 7A, 2 kali min 7 berapa? Min 14. Oke, sekarang yang ini kita berubah ke persamaan kuadrat. Ini nanti jadi persamaan kuadrat. Begini caranya. Kalau A-1 kuadrat itu A dikuadratkan dulu, terus 2 kali A kali min 1, jadi min 2A, min 1 kuadrat itu plus 1. Nah, ini kita kurangi dulu. 2 dikurangi 7, 5 ya. Min 5 ya. Ya, 2 dikurangi 7 jadi min 5 ya. Min 14. Nah, sekarang ini kita tulis dulu. Nah, kalau begini, ini pindah ke ruas sini, A kuadrat ini jadi habis ya A kuadratnya. 5A kita pindahkan ke ruas kiri, jadi plus ya, 5A dikurangi 2A ya. Plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan, jadi minus ya. Min 14, min 1 ya. Menghitung ini harus hati-hati. 5A dikurangi 2A, 3A. Min 14 di min 1 itu hutangnya jadi semakin banyak ya, 15. Hutang 14, hutang lagi 1, jadi min 15. Sehingga A sama dengan min 5 ya. Min 15 dibagi 3, min 5. Ini masih nilai A. A-nya tadi min 5 ya. Lihat ini. A-nya min 5. Jadi A-nya ini ya, itu min 5. Jadi suku yang pertama min 5, suku yang pertama A plus 2. Nah, min 5 ditambah 2 sama dengan berapa?
min 3 ya. Jadi suku ke-1 min 3. Oke. Suku kedua min 5 dikurang di min 1 min 6. Ya. Suku ketiga min 5 di min lagi 7, jadi banyak ya, min 12. Jadi rasionya kelihatan, min 6 dibagi min 3, ini rasionya ya, itu min 6 dibagi min 3 jadi 2 ya, minnya habis ya. Ini juga begitu, min 12 dibagi min 6 sama kan, min 12 dibagi min 6, minnya habis kan. 12 dibagi 6 2 juga sama, artinya rasionya adalah 2 yang E. Menghitung salah satu saja. Oke, paham? Soal selanjutnya, suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah, kalau saya biasanya saya buat perbandingan. Ini kan suku ketujuh dan suku ketiga, itu saya langsung begini. U7 per U3 itu sama dengan, jadi suku ketujuhnya 256 per 16. Nah, ingat rumusnya UN ya, suku ke N nya deret geometri A kali R N min 1. Langsung ya, U7 artinya A kali R pangkat 7 dikurangi 1 ya. U3 A kali R pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 256 per 16. Nah, ini 7 dikurangi 1 jadi 6 ya. A kali R pangkat 6 diper A kali R pangkat 2 ya, 3 dikurangi 1 2, itu sama dengan 256 per 16. Oke, saya taruh di sini. Nah, 256 per 16 ini berapa dibagi 256 ini kan kuadratnya 16. Ini kan 16 kali 16 kan. 16 kali 16 itu 256. Jadi kalau dibagi 16 ya tinggal 16 ya. Ya. Jadi sama dengan A kali R pangkat 6 per A kali R pangkat 2 sama dengan 256 per 16 tadi 16 ya. Ya, ini bisa ingat ya. Apa ini? Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini A-nya habis. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 ya. 2-nya ini naik ke atas. Sama dengan 16. Jadi R 6 dikurangi 2 itu 4 sama dengan 16. Jadi R sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Itu berapa? 2 ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 sampai 4 itu 16. Nah, ketemu rasionya, kita masukkan ke rumus jumlah deretnya. Atau kita cari dulu suku pertamanya berapa. Kita cari dulu suku pertamanya. Ini U3, kita pilih yang U3 saja ini ya, suku ketiganya. Suku ketiganya itu berapa? 16 ya. Suku ketiganya 16 ini. Nah, U3 itu A kali R pangkat 3 min 1. Jadi A kali R kuadrat ini saya langsung saja ya. Karena tadi kan kita sudah menghitung, ini sama dengan 16. Rasionya kita masukkan 2 di sini. A kali 2 pangkat 2 sama dengan 16. Sehingga suku pertamanya adalah 2 pangkat 2 itu 4 ya. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus jumlah suku ke N. Ini
jumlah 7 suku pertama, maka jadi S7 ya, suku ke-7 itu A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, ini rumusnya kalau R-nya rasionya lebih dari 1. Rasionya kan lebih dari 1, ini 2. Kalau kurang dari 1, rumusnya jadi begini ya. A kali 1 min R pangkat N ya, per 1 per R. Tinggal dibalik saja kok mengingatnya ya. Ini kalau rasionya kurang dari 1, biar hasilnya ya tidak jadi bilangan imajiner maksudnya. Oke, sekarang suku pertamanya kita masukkan 4 ya. Jadi rasionya itu 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2. Ini kita pisah dulu ya. 2 rasionya R-nya itu 2 ya. R-nya ini kan 2 dikurangi 1. Nah, karena per 1 ya nggak usah ya. Per 1 yang bilangan ini juga hasilnya. Jadi begini saja, 4 kali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 4 ini saja sudah 16. Ya, jadi 2 pangkat 7 pangkat 4 nya aja sudah 16. Dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2 ya. 2 kali 2 kali 2 ini 8, 16 berarti ini kan 2 kali 2 itu 8. 4 kali 2 8. 2 kali 2 ini 8 ya. Jadi 16 kali 8 berapa? 16 kali 8 berapa? Iya, 128 ya. Oke, sekarang kita isikan ke sini. Kan notator lagi tuh kita. 128-nya kita taruh di sini. Dikurangi 1 sama dengan 4 kali 127. Oke, kita hitung di sini ya. 127 kali 4 sama dengan 7 kali 4 28, nyimpen 2. 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 2 0, 1 kali 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah 2 itu 10 ya. Ditaruh sini nolnya, nyimpan 1 dikali 4 itu 4, 4 ditambah 1 5, 508. 508 itu yang C. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.